Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik, Bu Suci. Bagaimana kabarnya Bu Suci hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik juga Bapak. Baik, sebelum kita memulai proses coaching pada hari ini, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer ya Pak, yang Ya. akan melihat proses coaching Bapak dengan coachee nanti ya. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Bapak juga tahu ya. Nah, Siap. nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi penilaian saya harapkan dalam proses percakapan coaching nanti, Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, terus kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya kepada coachee dengan teknik rasa ya Pak ya. Ya. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak ketika melakukan proses coaching, jangan lupa menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak. Bagaimana, bisa dipahami ya Pak Yuli? Siap Bu Suci. Baik, sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak? Siap, boleh silakan Bu Suci. Baik, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Yuli kembangkan dalam proses coaching hari ini ya Pak? Nah, pada proses coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentunya ini Bu, kompetensi inti coaching itu sendiri, yaitu tentang kehadiran penuh, presence ya, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Begitu Bu Suci. Baik, luar biasa. Jadi kompetensi inti yang ingin Pak Yuli kembangkan dalam coaching kali ini ya Pak ya. Kemudian di antara ketiga kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, kompetensi mana ini yang secara spesifik ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini adalah tentang presence Bu, tentang kehadiran penuh. Nah, harapannya adalah ketika saya dapat melakukan presence dengan baik, maka saya bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach, dan selanjutnya saya juga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan saya berikan kepada coach saya nanti. Begitu Bu Suci. Baik, jadi kompetensi yang Pak Yuli akan lebih spesifik kembangkan yaitu kehadiran penuh ya Pak, Ya. jadi agar bisa menggali informasi penting dari coachee. Baik, untuk pertanyaan terakhir terkait indikator pencapaian, kira-kira tolak ukur apa yang Pak Yuli ingin capai dalam proses coaching ini nanti Bapak? Iya Bu Suci, pada proses coaching hari ini kompetensi atau indikator ketercapaian yang ingin saya capai yaitu tentunya coach saya nanti itu dapat menemukan permasalahannya sendiri, menemukan solusinya sendiri. Jadi tanpa bantuan dari siapapun, saya hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian coach itu bisa mendapatkan solusinya sendiri. Begitu Bu Suci. Baik, semoga dari indikator yang Pak Yuli sampaikan terkait coachee menggali ide-ide yang ada di dalam diri coachee untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri bisa tercapai dalam percakapan
coaching ini nanti ya Bu, ya Pak. Iya. Terima kasih atas selebihnya Bapak bisa memulai proses coaching hari ini dan saya berharap prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Silahkan Pak Yuli proses coachingnya dengan Bu Dian. Terima kasih Bu Suci. Sama Bapak. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Zuli. Gimana kabarnya Bu Dian? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah, semangat sekali Bu Dian hari ini. Oke Bu Dian, sesuai dengan kemarin ya, perjanjian kemarin, kita ketemu hari ini. Dan saya penasaran nih, apa nih yang mau Bu Dian bincangkan pada kesempatan hari ini? Baik Pak, begini Pak, ini kan saya sudah selesai melaksanakan MPLS ya Pak. Nah, saya kira untuk menghadapi murid baru di sekolah saya kira saya itu ingin meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas Pak, supaya kelas saya menjadi kondusif dan pembelajaran yang menyenangkan. Oke, Bu Dian sudah melakukan MPLS dan kemudian ingin membuat suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Kemudian kalau begitu menurut Bu Dian nih, tujuan yang akan jenengan capai dalam kegiatan ini nanti apa Bu? Yang ingin saya capai itu terciptanya kelas yang kondusif dan pembelajaran yang menyenangkan, anak-anak semuanya bisa fokus dalam pembelajaran. Iya, anak-anak bisa fokus dalam pembelajaran. Kemudian langkah apa nih Bu yang kira-kira ingin Bu Dian lakukan untuk bisa mencapai anak-anak bisa fokus dan pembelajaran itu bisa menyenangkan? Ya, karena itu ya Pak, di dalam kelas itu tidak semuanya tidak fokus ya Pak. Jadi masih ada beberapa yang masih belum bisa fokus. Nah, mungkin saya itu harus meningkatkan seperti ice breaking yang menarik dan saya harus membuat kesepakatan kelas Pak yang akan saya buat dengan murid saya. Oke, kalau begitu sekarang kalau Bu Dian lihat nggih, itu tadi kan rencana aksi yang mau Bu Dian lakukan nggih. Sekarang kembali lagi saya mau tanya. Kalau diibaratkan Ibu ada skala 1 sampai 10, sekarang itu masih di angka berapa Bu Dian? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya sudah ada yang istilahnya sudah bisa fokus dan hanya beberapa yang belum bisa fokus sehingga kondisi kelasnya masih belum kondusif ya Pak. Yeah. Jadi untuk saat ini skalanya masih 5 Pak. Masih 5. Kemudian yang Bu Dian harapkan nanti di skala berapa? Saya menginginkan 10 dong Pak. Wow, keren Bu, 10. Perfect ya Bu ya. Ya. Lalu kalau ya 10 itu yang kayak gimana Bu Dian? Ya, saya meskipun di TK ya Pak. Iya, iya. Di TK saya menginginkan semuanya itu fokus, meskipun bermain sambil belajar semuanya itu fokus dalam arti enggak fokus ke guru gini enggak, maksudnya itu anak-anak itu bisa bermainnya itu bisa terkondisikan. Jadi apa ya istilahnya kelas yang kondusif gitu Pak. Jadi enggak ada yang loncat sana, lari sini gitu loh Pak. Jadi kelasnya itu kondusif dan pembelajarannya juga menyenangkan. Iya. Bu Dian tadi mau menerapkan itu ada 2 ya Bu ya tadi ya. Yang pertama tadi itu kan membuat bukan ice breaking dulu ya.
Ya, Iya, ice breaking. buat ice breaking dulu yang menyenangkan. Tentunya ice breaking yang menyenangkan ini mungkin Budian ya sudah terbiasa lah untuk supaya anak-anak itu fokus. Kemudian yang kedua mau membuat kesepakatan kelas. Kira-kira Bu, dari kedua ini yang mau Budian fokuskan itu yang mana Bu? Eh, Sepertinya saya harus melakukan kedua-duanya, Pak. Oke, jadi harus dua-duanya Bu ya. Jadi tidak ada salah Dua-duanya. satu yang lebih gitu, tidak ada ya Bu ya. Enggak, saya harus dua-duanya, Pak. Baik Budian. Eh, kemudian di sekolah Budian, kira-kira nih siapa yang bisa Budian lihat atau kira-kira siapa nih yang bisa membantu Budian untuk mendapatkan tujuan yang Budian harapkan? Baik, Pak. Karena suatu perubahan itu harus dilaksanakan dengan kolaborasi ya, Pak. Kalau kita melaksanakan perubahan sendiri itu saya kira sulit sekali. Jadi saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga teman guru yang mungkin sudah senior, yang artinya di situ saya bisa belajar ice breaking, bagaimana ice breaking yang menarik, dan kesepakatan kelas yang bagaimana yang bisa menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Baik Budian, ternyata di sekolah Budian itu nanti bisa dibantu oleh kepala sekolah ya Budian ya, kemudian dari rekan sejawat atau senior yang dapat membantu Budian untuk mendapatkan tujuan yang Budian harapkan, yaitu kelas yang kondusif, fokus, dan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian kalau secara dukungan Ibu, tadi kan yang diharapkan kan bantuannya gitu. Kalau secara dukungan dari kepala sekolah ataupun dengan rekan sejawat itu apa Bu? Ya, mungkin dukungan dari kepala sekolah itu, kepala sekolah akan mengadakan semacam pelatihan ya Pak, bagaimana melaksanakan ice breaking yang menarik. Kita akan belajar bersama-sama. Oke, baik Budian. Gini Budian, apa nih yang Budian rasakan dari percakapan singkat kita pada hari ini? Iya Pak, saya merasakan pada perbincangan kita saya mendapatkan solusi Pak dari permasalahan saya, yang mana dalam menciptakan suasana yang kondusif itu kita bisa melaksanakan dengan cara ice breaking yang menarik dan membuat kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru dan murid, seperti itu Pak. Oke, tidak terasa Budian, perbincangan kita pada siang hari ini sangat seru sekali dan sudah mendekati dari akhir kegiatan, dan Budian tadi juga sudah bisa membuat apa istilahnya kesimpulan dari kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu dengan membuat ice breaking yang menyenangkan, kemudian membuat kesepakatan atau keyakinan kelas sehingga kelas menjadi fokus dan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Terima kasih Budian atas perbincangan hari ini. Ya, saya rasa cukup. Saya akhiri Budian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan generasi unggul penopang bangsa, mari bergerak, lekas bergerak. Oke, Pak Juli, bagaimana proses coachingnya tadi? Apa sudah berjalan dengan lancar, Bapak? Alhamdulillah, proses coaching yang saya lakukan pada hari ini berjalan dengan lancar Bu Suci. Ya, jadi tadi saya juga mengamati proses percakapan Bapak dengan coaching yang terkait proses coachingnya. Sudah ada beberapa catatan ini yang sudah saya catat, namun belum saya sampaikan. Jadi saya ingin menanyakan beberapa hal dulu terkait proses coaching yang Bapak sudah lakukan. Boleh ya Pak Yuli? Nggih, boleh, silakan Bu Suci. Baik, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Pak Yuli lakukan saat proses coaching terkait indikator ketercapaian yang Pak Yuli inginkan tadi? Baik Bu Suci,
saat coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan ya, kemudian melakukan identifikasi permasalahan coaching, kemudian membuat rencana aksi serta tanggung jawab. Dan saya juga sudah menggali potensi coaching tersebut untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Begitu Bu Suci. Jadi dalam hal ini Pak Yuli sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya Pak. Iya. Dan seperti juga dari data hasil pengamatan saya juga seperti itu. Jadi Bapak sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Jadi sudah menanyakan tujuan dari coaching tersebut, terus mengidentifikasi, terus menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawab. Selain itu Pak Yuri juga membantu coaching untuk menemukan ide-ide untuk mencari solusi permasalahannya. Apa boleh saya menanyakan lagi Bapak? Boleh Bu Suci. Ya. Silakan Bu Suci. Untuk kedepannya kompetensi apa saja yang Pak Yuli ingin kembangkan berdasarkan pelaksanaan coaching hari ini Pak? Iya, begini Bu Suci, karena meskipun tadi coaching pada hari ini sudah dapat berjalan dengan baik Bu Suci, namun ini merupakan hal pertama bagi saya, dan saya ingin tetap mengembangkan apa ya istilahnya kompetensi-kompetensi yang ada pada proses coaching ini, terutama pada alur Tirta, dengan beberapa latihan-latihan. Mungkin saya nanti berharap nih kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Begitu Bu Suci harapan saya. Baik, luar biasa apa yang Pak Yuli rencanakan ke depannya ya Pak ya. Semoga nanti bisa berjalan lebih baik lagi dengan adanya latihan-latihan alur Tirta sesuai dengan alur Tirta ya Pak. Nantinya ketika Bapak coaching rekan sejawat ataupun muridnya nanti bisa memberikan alternatif atau membantu dalam menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi mereka juga. Baik, saya akhiri sampai di sini dulu Pak ya. Semoga apa yang menjadi percakapan atau perbincangan kita hari ini menjadi bermanfaat buat kita bersama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.